someone? Apakah saya membukakan pintu untuk seseorang? Am I opening the door for someone? Apakah saya membukakan pintu untuk seseorang? When you and I opening the door for someone, when you and I open the door for someone, ketika engkau dan saya membuka pintu untuk seseorang, many people will be blessed. banyak yang akan terberkati. In the Bible, Di Alkitab, many people open the door. banyak orang yang membuka pintunya. When you and I know the secret or revelation, Ketika engkau dan saya tahu rahasia atau pengungkapan atau wahyu itu, slowly, daily in your life, you open the door for someone. pasti dalam hidupmu sehari-hari engkau akan membuka pintu untuk seseorang. Example. Contohnya, If you open the school door, ketika kita membuka pintu sekolah, the teachers come inside, guru akan masuk ke dalam and the students will come inside. dan murid-murid akan masuk juga. Kenapa? Because you open the door. Karena kita membuka pintu. If the door closed, Ketika pintunya tertutup, teachers cannot come inside. guru tidak akan bisa masuk. Children and students also cannot come inside. Murid-murid juga tidak bisa But masuk. if you open, Ketika kita membukanya, teacher also blessed, student also blessed. guru akan terberkati, murid juga akan terberkati. Amen. Like a factory or fabric. Seperti juga pabrik. If you open the door, Jika kita membuka pabriknya, manager come inside. mereka akan masuk. Manager. Manager akan masuk. Supervisor come inside. Juga pengawas-pengawas yang akan All masuk. the staff come inside. Semua staf akan masuk. Why? Kenapa? Because you open the door. Karena kita membuka pintu. If you read the Bible, Jika kita membaca Alkitab, John chapter 10, Yohanes pasal 10, Jesus said, I am the door. ia katakan, akulah pintu. Hallelujah. Amen. So we are children of God. Jadi kita anak-anak Allah, We also must open the door. kita juga harus membuka When pintu. you open the door, Ketika Anda membuka pintu, everyone really blessed by God. siapapun akan terberkati. Amen. Amen. Today I want to talk about in the Old Testament. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu di Perjanjian Lama. 2 Kings chapter 5 verse 2 to 15. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai 15. Amen. Amen. So if you read the Bible very carefully, Jika kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, seven people open the door for Naaman. ada 7 orang yang membuka pintu untuk Naaman. Hallelujah. 7 people open the door for Naaman here. Ada 7 orang yang membuka pintunya supaya Naaman disembuhkan. Amen. So tonight you be asking yourself which door you open for others in your life. Jadi malam ini engkau akan bertanya pada diri Anda sendiri, pintu mana yang akan Anda bukakan? Hallelujah. Let me see one by one. Mari kita lihat satu demi satu. Boleh. Apakah siap membaca tangan siap? Ya, karena khotbah ini luar biasa. Khotbah ini bisa 2 jam, atau khotbah ini bisa 5 jam, khotbah ini bisa 10 jam pun bisa. Tapi Bapak kan tampak begini, jadi saya singkatkan, padatkan supaya setiap orang mengerti firman-Nya. Oke. Here if we read the Bible, Jika kita baca Alkitab di sini, 7 people open the door for Naaman's life. ada 7 orang yang membuka pintunya untuk hidup Naaman. Amen. 7 people open the door. 7 orang yang membuka pintu. Let me see one by one. Kita lihat satu demi satu. 2 Kings chapter 5 verse 2. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Okay. If you read the Bible, Jika kita baca Alkitab, the Bible says, dikatakan di sana, Syria go attack Israel and bring one small girl. ada orang Syria yang keluar kemudian membawa tertawan seorang anak perempuan. Bible says small girl. Dikatakan di sana anak perempuan. Why they catch
bring the small girl Kenapa dibawa yang anak perempuan itu? for serving housemaid. Untuk melayani sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah. Ya, pembantu rumah. Amin. See, situation for the small girl not good. Jadi di sini tidak baik untuk anak perempuan itu. Betul kan? Anak gadis itu waktunya tidak bagus. Betul? Because tawanan. Firman say, tertawan. Means capture, slavery. Perbudakan. So not good. Situation is not good. Jadi ini tidak baik untuk dia. Amen. But even though situation is not good, walaupun situasinya nggak bagus, the small girl never see the situation. Anak kecil itu tidak melihat situasi yang terjadi. Lost the parents. Dia tidak bisa ketemu orang tuanya. So dia hilang orang tua. Amin. He lost the brother and sister. Dia juga kehilangan saudara-saudarinya. And lost the nation. Dia juga kehilangan bangsanya. Amin. So situation for the small girl is not easy. Jadi lihat situasinya untuk anak ini tidak mudah. So sometimes you and I always see the situation. Situation good, I pray the Lord. Jadi kadang-kadang kita lihat situasi. Kalau situasinya baik, bagus buat kita berdoa pada Allah. Amin. Situation not good. Situasinya nggak bagus, So we never do anything. kita nggak ngapain. But the small girl, Tapi anak kecil ini, you read the Bible. jika kita bicara baca dari The Alkitab, small girl talked to Naaman's wife. anak perempuan ini berbicara kepada istri dari Naaman. Amen. So the first door open is small girl. Jadi pintu pertama yang terbuka adalah lewat anak kecil I ini. call faith door. Yang saya katakan adalah pintu iman. Pintu iman. Haleluya. Amin. 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 Oh my brother, my sister. Jadi saudara-saudari, If you open your mouth jika kita buka mulut kita with the faith, dengan iman, with the faith, dengan iman miracle take place. akan ada mukjizat terjadi. Healing take place. Penyembuhan akan terjadi. Breakthrough take place. Akan ada terobosan-terobosan baru. Therefore, Maka dari itu, every individual, siapapun, setiap kita, setiap dari kita, amen, open your mouth. bukalah mulut kita. Talk about Jesus. Bicaralah tentang Yesus. Talk about God. Bicarakan tentang Tuhan. Amen. 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 A small girl Anak kecil itu by faith. dengan imannya, What he said? apa yang dikatakan? Verse 3. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Nyonya, the master of Naaman's wife. Nyonya. sang istri dari Naaman. Ah, Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Hallelujah. Amen. See the small girl Jadi anak kecil ini by faith. dengan imannya He said to Naaman's wife, dikatakan kepada istri Naaman, if our master, your husband, Naaman, if our master go to Samaria, jika suamimu pergi ke Samaria, there is a prophet. maka ada seorang nabi, He will heal the leprosy. dia akan menyembuhkan sakit kustanya. Hallelujah. Amen. Simple message, Jadi pesan yang sangat sederhana, but accurate message, tapi sangat tepat. but a dynamic message. Pesan yang dinamis. What the small girl said? Apa yang dikatakan anak Our perempuan? master go to Samaria. There is a prophet. Prophet will heal. That's it. Tuhan pergilah ke Samaria, akan ada seorang nabi itu akan menyembuhkannya. Amen. But if you read the Bible, Tapi jika kita baca Alkitab from the book of Genesis until 2 Kings chapter 5, dari Kejadian sampai 2 raja-raja ini, nobody healed in leprosy. tidak ada seorang pun yang disembuhkan dari sakit kusta. Amin. Dari Kejadian sampai 2 Raja-Raja 5, satu orang pun belum sembuh di dalam kusta. Tapi anak gadis ini dikatakan kepada nyonya, kalau Tuhan pergi ke Samaria, di situ ada satu nabi. Amin. Ya pasti sembuh akan terjadi. Jadi pintu yang pertama anak gadis bukan ini adalah pintu iman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini anak-anak kecil nih, banyak anak-anak kecil.
Amin. Children, you are very precious. Hidupmu berharga, anak-anak. Hey, children, you are very precious. Anda hidupmu sangat berharga. Don't underestimate. Jangan merendahkan. Don't underestimate, boy. Jangan merendahkan anak-anak. Boy, don't underestimate. Kalian jangan merendahkan. You are very potential. Kalian sangat berpotensi. You are very potential. Kalian sangat berpotensi. You are very potential. Kalian sangat berpotensi. Amin. 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 Open your mouth. Bukalah mulutmu. Open your mouth. Bukalah mulutmu. Talk with faith. Berbicara dengan iman. Talk with faith. Bicara dengan imanmu. Small girl. Seperti si anak perempuan ini. Small girl. Seperti si anak perempuan ini. Open your mouth. Dia membuka mulutnya. What you say? Apa yang dia katakan? Master go to Samaria. Tuhan pergilah ke Samaria. There is a prophet. Di sana ada nabi. Prophet here. Nabi itu akan menyembuhkan. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Amen. I believe faith always bring breakthrough. Saya percaya iman akan selalu membuat terobosan. Amen. Faith always bring the healing. Iman selalu membawa penyembuhan. Faith always bring the deliverance. Iman akan selalu membawa sesuatu yang baik. Kenapa? Faith come by hearing. Iman datang dari pendengaran. Hearing by gospel. Mendengarkan Injil. Hallelujah. If you read the word of God again and again. Jika kita baca firman Allah terus, Faith come. iman akan muncul. Faith come. Iman muncul. After faith, you talk to the people. Miracle take place. Dengan iman kita bicara pada orang akan terjadi mujizat-mujizat. I believe. Saya percaya. Small girl, father, mother is a very good mother. Saya percaya orang tua dari anak kecil ini adalah orang tua yang sangat baik. Hallelujah. Amen. They train the small girl. They are equipping the small girl about the God of Israel. Mereka melatih, mereka memperlengkapi anak kecil ini tentang Allah Israel. Amen. So, parents, you are the example for your kids. Jadi orang tua, para orang tua, engkau adalah contoh teladan. Teach them your children word of God. Ajarlah anak-anakmu Word of God. firman Allah. Amen. Teach them prayer. Ajar mereka berdoa. Teach them the faith. Ajar mereka iman. Amen. Amin. Less handphone. Jangan banyak HP. Kurang HP. Banyak firman Tuhan baca. Tapi sekarang sudah device, handphone. Lebih dari gunung. Firman Tuhan lebih daripada underground. Jangan. Amin. Tolong. Amin. Walaupun dia ini anak gadis, tapi saya percaya orang tua ini betul-betul didik dia firman Tuhan. Sebab itu dia berani melalui iman dia katakan, walaupun dia negara yang lain, betul kan? Firman kata dia di mana? Di Syria, betul? Padahal aslinya di mana? Di Israel, betul kan? Tapi dia walaupun buang tawanan, tapi anak gadis masih buka mulut, kata kalimat-kalimat positif. Apa yang dia katakan? Sekiranya, amin, Tuhan pergi ke Samaria, pasti ada satu nabi, pasti disembuhkan. Haleluya. Amin. Jadi, so please open your mouth. Bukalah mulut. Amin. Mouth not only for eat. Jangan cuma buat makan. Mulut jangan untuk makan saja. Kalau mulut bukan untuk gosip. Mulut bukan untuk negatif. Mulut jangan gigit belakang, backbite. Itu bukan Tuhan bagi mulut, bukan untuk hal-hal negatif. Tuhan bagi mulut untuk positif, hal-hal yang gunani supaya kamu diberkati, keluarga kamu diberkati, gereja kamu berkati, dan society kamu pun diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. The number one, here the small girl. Ini yang pertama adalah anak kecil itu. Amen. First, he said, faith to God. Yang pertama dikatakan iman. Amen. Faith to God. Dia buka pintu yang Buka pintu iman. Melalui iman dia kata, kalau dia pergi ke Samaria, pasti dia sembuh. Amin. Itu poin yang satu. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Oke, kita baca ayat 3. Nah, Kita baca dari ayat 3, berkatalah gadis itu kepada yang menanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. nah terus. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Amin. You see. Amin. So, the small girl passed the message to Naaman's wife. Jadi si
Si anak kecil ini sampaikan pesan kepada istri Naaman. Amin. Then the Naaman wife talked to him. Kemudian istri Naaman bicara pada suaminya. Sayang, Sayang, are you want to go to Israel? This a small girl say like this. kamu mau pergi ke Israel? Ada anak kecil ini bilang seperti ini. Betul kan? Karena anak gadis bukan bicara kepada Naaman. Anak gadis ini bicara kepada nyonya. Jadi nyonya ini ambil inisiatif. Jadi ibu-ibu, istri-istri, tolong sayang suami kamu. Istri-istri, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Istri-istri, jangan ngomong negatif. Kamu celaka, kamu terima. Jangan. Amin. Amin. Istri-istri yang sayang, tolong jaga suami. Kalau kita mau jaga, orang lain akan jaga dia. Jangan salahkan dia. Bisa mengerti? Bisa. Mengerti? Yes. Amin. Amin. You see the Naaman wife, come to Naaman. Dia bicara kepada Naaman. Amin. See, Amin. His wife come to Naaman. The small girl say like this, I want to go, I want prayer. Istri Naaman ini bicara pada Naaman. Si anak kecil ini bilang seperti ini, mau pergi atau enggak? At least you try lah. Coba. Amin. See, wife must be encouraging to husband. Jadi lihat, istri harus mendorong suaminya. Amin. Wife must talk very polite, very communication. Istri harus berbicara dengan cara yang sopan. Amin. So, if you love your husband, if you love your wife, talk to them. Jika kita cinta pasangan kita, bicara sama mereka. Amin. So, point number 2 here. Jadi poin kedua di sini, Amin. Love door. adalah pintu kasih. Pertama pintu iman. Istri Naaman buka pintu kasih. Sebagai kasih sayang suaminya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita baca firman ini ya, seperti santai-santai, kecil-kecil, tapi di situ ada satu wayu-wayu yang luar biasa. Amin. Anak gadis buka mulut dengan iman. Sekarang istri nyonya, betul? Naaman punya istri, dia kata apa? Sayang, ini ada satu kesempatan emas ya, majulah. Bukan dia kata coba, kamu lakukan. Itulah iman. Iman itu selalu membawa dampaknya. Amin. Iman itu selalu melakukan hal-hal yang benar. Saya percaya. I believe that. Betul kan? Padahal if you read the Bible, amin. If you read the Bible, verse 2 and 3. Ayat 2 sampai 3. Amin. This thing happening in Naaman house. Ini ada terjadi di rumah Naaman. Di rumah Naaman saja, betul? Anak gadis bicara kepada nyonya bicara kepada Naaman, betul? Hal ini berlaku di mana? Di rumah, betul kan? Walaupun nampak peristiwanya kecil, sekarang Naaman bawa berita ini ke istana, betul? Pertama kali dia bawa ke istana, kalau kita baca ayat 4. Sekarang Naaman bawa, lalu pergilah Naaman memberitakan kepada tuannya siapa? Raja Syria. Haleluya. Amin. Kadang-kadang ya kita ingat ya, kita seperti orang biasa. Amin. Walaupun kita ini orang biasa, lakukan melalui iman. Lakukan penuh dengan kasih sayang. Pasti pintu-pintu yang dinamis akan datang. Pasti Tuhan bukakan dengan iman. Kamu mengerti? Amin. Pesan yang sederhana, betul? Bicara di dalam rumah. Sekarang pesan ini dibawa ke mana? Di istana. Oke, mari kita baca ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram Syria, baik, pergilah dan Amin. King say what? Baik. Raja katakan di sana, baik, pergilah. Amin. Dia kata apa jawabannya? Baik. Kenapa Raja kata baik? Karena itu muncul dari iman. Amin. Kenapa dia lakukan? Karena dia melalui dari kasih sayang. Haleluya. Buka pintu-pintu yang tertentu. Pasti dinamis terjadi dalam rumah tangga kita loh. Pasti gereja pasti diberkati. Pasti tempat kerja pasti diberkati. Amin. Jangan malu-malu. Amin. Jangan ragu-ragu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu dinamis. Amin. Bapak-bapak, ibu, anak-anak muda nih, tolong baca firman.
baca firman, ulangi. Oke, mari kita bacakan di sini. Jadi pintu pertama adalah pintu iman. Pintu dua adalah pintu kasih sayang. Betul, dari istri Naaman. Oke, sekarang pintu yang ketiga, King Aram, Raja Syria mau buka satu pintu. Dia kata apa? Baik. Oke, terus. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Terus. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 cikal emas dan 10 potong pakaian. If you read the Bible, Jika kita baca Alkitab, poin yang ketiga di sini, poin yang Raja Syria buka pintu berkat. Blessing door. Dia membuka pintu berkat. First one, faith door. Yang pertama pintu iman. Second, Yang kedua good door. pintu kasih. Third, Yang ketiga blessing door. pintu berkat. Betul kan? Padahal Naaman tidak minta apa-apa dari raja. Betul kan? Dia hanya kabar baik. Tapi raja itu penuh dengan hati yang murah hati. Betul? Dia bawa berkat-berkat yang luar biasa loh. Firman kata di sini ya, 6.000 shekel emas. Kalau kita hitung sekarang ya, tahu berapa? 3 juta US dollar. Sekarang ya. Kalau kita hitung 3 juta dolar Amerika. Sekarang harga 3 juta Amerika. Oh, separuh singkawan kita boleh beli loh. Separuh singkawan kita boleh beli dari uang itu. 4,5 M. Haleluya. Amin. Amin. Mulainya dari mana? Dari pintu iman. Mulainya dari mana? Pintu kasih sayang. Mulainya dari mana? Amin. Dari raja. Amin. Pintu berkat. Haleluya. Jadi sekarang 3 orang sudah buka pintu. Amin. Anak gadis sudah buka pintu dari iman. Istri Naaman sudah buka pintu kasih sayang. Sekarang King Aram sudah buka pintu berkat. Amin. Masih belum mukjizat terjadi. Betul kan? Masih Naaman belum sembuh. Tapi ini adalah satu proses. Ini adalah satu proses. Jadi Tuhan pun setiap individu ada satu proses yang dilalui. Jadi ambil sedikit waktu, renungkan firman Tuhan. Pasti semua sembuh. Pasti semua sembuh. Pasti keluarga kamu diberkati Tuhan. Amin. Sekarang 3 orang sudah buka pintu. Oke, mari kita lihat pintu yang berikutnya. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepada Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Terus Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahku aku ini, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah dia mencari gara-gara terhadap aku. Amin. Because actually this letter not belong to king. Actually this letter belong to prophet. Karena surat ini sebenarnya tidak untuk raja tapi untuk nabi. Amin. Tapi Naaman bawa surat ini kepada mana? King Israel, Raja Israel. Betul kan? Betul kan? Kenapa dia tidak terus? Betul dari Syria. Kenapa dia bawa terus kepada Nabi? Kenapa dia bawa surat ini kepada Raja? Sebab protokol. Karena ada pintu protokol. Protokol. Haleluya. Sebelum saya temu jemaat-jemaat, saya harus hargai Bapak Gembala dulu. Mengerti? Kamu mengerti? Yes. Kamu mengerti? Mengerti. Betul. Masa dia bawa kepada Raja Israel, dia baca, dia sendiri goyang. Aku ini Tuhan. Bagaimana saya boleh sembuh kita itu? Betul? Jadi masing-masing ada kemampuan, masing-masing ada karunia tersendiri, betul kan? Ini raja harus jaga pemimpin, harus jaga rakyat. Dia bukan nabi, betul? Jadi poin yang keempat di sini adalah protokol door. Jadi poin keempat ini adalah pintu protokol. Protokol ini ya harus hormati orang yang lebih besar daripada orang itu. That's called protokol. Itu yang kita bilang, kita sebut protokol. Haleluya. So, full door boleh open. Jadi 4 pintu sudah terbuka. Faith door, Pintu iman, love door, pintu kasih, amen, blessing door, pintu berkat, and protocol door. dan pintu protokol. Still, miracle never happen.
masih belum ada mujizat terjadi. Kalau kita mau lanjutkan ayat 8, segera sesudah didengar Elisa. Amin. What the Bible says? What the Bible says? Apa yang dikatakan Alkitab? He is the right man. He is the right man. Dia orang yang tepat. Dia orang yang tepat. Anak gadis bukan beritahu raja Israel. Anak gadis itu beritahu Nabi. Haleluya. Amin. Ini dalam itu. Ayat Segera sesudah didengar Elisa, ahli Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Haleluya. Haleluya. Amin. The king, here is robe. Di sini ada seorang nabi, ada raja. Dia dengar raja Israel mengoyakkan jubah bayu, itu bajunya, betul kan? Betul kan? Semasa Elisa dengar, kenapa kamu koyakkan baju? Biar orang itu, pada saya akan lakukan. Haleluya. Amin. Jadi kadang-kadang ya, walaupun kita ada banyak kelemahan, pasti Tuhan pakai orang lain untuk mendampingi kita, untuk menguatkan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak pintu-pintu. Tengok di sini banyak pintu-pintu buka. Amin. Pintu pertama, pintu iman. Pintu dua, pintu kasih sayang. Pintu tiga, pintu berkat. Pintu empat, protokol. Betul kan? Betul kan? Sekarang ini saya sudah dengar. Oh, ini ada satu orang ada case problem. Amin. Jadi kadang-kadang problem, tapi pasti hamba Tuhan ada. Bapak Matias ada. Kalau you tak blender, beritahu kepada Bapak Matias. Pasti oke. Pasti oke. Amin. Amin. Karena I believe God always help each other. God always gives you help each other. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memakai Anda untuk membantu sesama. Betul kan? Oke, continue berlain. Kita akan melanjutkan ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jika kita baca Alkitab, from Syria. Ada orang dari Syria. Betul kan? Dari Syria. Oke, pintu pertama anak gadis buka. Pintu pertama anak gadis buka. Pintu kedua istri Naaman buka. Pintu ketiga Raja Haram buka. Pintu empat Raja Israel buka. Betul? Sekarang dia sudah datang ke tempat yang tepat. Betul? Firman kata apa? Dia sudah datang di rumah Elisa. Betul? Tapi dibaca firman betul-betul ya. Betul? Tapi dia Amin. Dia kelima loh. Dua Raja 5 yang silakan. Amin. Naaman itu penglima. Betul? Betul. Semua orang hormati. Tapi baca firman ini ya, kita tahu dia tak mau keluar, Nabi tak mau keluar. Bagaimana perasaan kamu? Orang tepat harus mau dia yang lakukan hal itu, betul? Tapi orang yang tepat tidak keluar dari rumah. Bagaimana perasaan? How you feel? Bagaimana perasaan? Betul? Kita rasa malu kan? Sama kasih muka ya, betul kan? Kita katakan seperti itu kan? Saya datang di rumah kamu, tapi kamu keluar ya. Kenapa kamu kurang ajar ya? Kenapa kamu biadab ya? Kadang-kadang kita pikir kalimat-kalimat negatif. Betul? Kadang-kadang kenapa? Saya datang dengan Bapak Gembala. Dibaca firman kalau ada jawaban. Tapi dibaca ya, walaupun Elisa tidak keluar dari rumah, amin. Tapi dia bawa pesan kepada Gehazi, penyuruhnya. Jadi dia bawa, amin. Dibaca sekarang. Di sini nomor 5 kita dari ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan padanya mengatakan. Suruhan. Siapa orang itu? Gehazi. Nanti kamu baca di ayat bawah ada jawaban di situ. Gehazi. Ada beritahu apa? Gehazi mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Haleluya. Amin. Walaupun Nabi tidak keluar dari rumah, tapi dia bawa pesan yang tepat sekali. Dia beritahu apa? Kamu pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Mandi 1 kali. 7 kali. Angka 7 sempurna loh. Angka 7 sempurna. Betul?
Sekarang orang yang kami baca ya, Elisa ini adalah orang yang kelima. Betul? Tadi 4 orang betul. Anak gadis, imam, istri nama, kasih sayang, King Syria, berkat, King Israel, protokol. Betul? Sekarang orang yang 5. Elisa kata apa? Kamu pergi ke Sungai Yordan, kamu mandi 7 kali, kamu sembuh. Walaupun dia tidak keluar dari rumah. Betul? Jadi poin pintu yang 5 itu God's word door. Pintu yang kelima adalah pintu firman Allah. Pintu firman Allah. Firman Allah katakan apa? Kamu pergi ke Sungai Yordan, mandi 7 kali, kamu sembuh air. Betul kan? Jadi orang yang 5, Elisa bagi pesan kepada Gehazi karena dia tak mau keluar. Betul? Jadi orang yang ke-6 Gehazi bawa pesan beritahu kepada Naaman. Saya punya master, Prophet say, you go to River Jordan, back 7 times. Nabi punya pesan, Nabi saya berpesan, pergilah ke Sungai Yordan, mandi 7 kali. Terus baca. Kalau kita baca di ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan busa sambil berkata. See, the Bible says, Naaman cannot accept it. Naaman cannot accept it. Naaman tidak menerima. Dia tidak menerima. Terima kata apa? Busa. Apa itu busa? Sudah marah loh. Saya ini panglima loh. Ini baru Nabi. Raja pun hormati saya. Kenapa kamu tak mau hormati? Kadang-kadang ya kita punya ego. Kadang-kadang kita punya marah. Tidak bawa apa-apa berkat. Itu saja saya mau katakan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Nabi. Haleluya. Kadang-kadang pesan Tuhan itu sangat sederhana. Kamu lakukan hal ini, tapi kita ini Tuhan aja. Kadang-kadang kita biara. Kadang-kadang Tuhan betul kan Nabi berkata, kamu pergi mandi, Yordan 7 kali kamu sembuh. Betul kan? Walaupun dia tidak keluar dari rumah ya, tapi pesannya accurate, pesannya tepat, pesannya padat. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Kamu mengerti? Kasih pesan kepada Gehazi. Sekarang Gehazi bagi kepada Naaman, tapi Naaman baru terima. Baca sekarang, tetapi pergilah Naaman Dengan busa sambil berkata, aku sangka bahwa tengok Naaman kata apa? Aku sangka. Loh, saya ingat. Hidupnya ingat dengan Tuhannya ingat beda. Haleluya. Amin. Your mind and God mind. God kali opposite. You must understand. pikiranmu dan pikiran Allah itu berbeda, kita harus paham. Betul kan? Betul kan? Panglima dia pikir apa? Aku sangka. Sangka apa? Sangka apa? Dia baca. Sangka bahwa Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Nama dengar apa? Tidak. Setidak-tidak. At least show you my face lah. Muka pun tak boleh bagi tak. Loh. Jangan. Amin. Kalau ini betul-betul dibaca firman ini ya, seperti kontradik. Tidak sambung ya, tidak sambung. Tidak masuk akal kalau dibaca firman ini. Betul-betul tidak masuk akal. Amin. Kita baca. Setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Nama dengan apa? Itu Nabi keluar dalam nama Tuhan dia goyang tangan. Apa? Kita ini magic. Hamba Tuhan ini dukun kan? Loh, ini maksudnya sekali. Hamba Tuhan itu hamba Tuhan. Dia bukan dukun. Kalau dukun bolehlah goyang tangan. Seperti David Copperfield. Betul kan David Copperfield itu apa? Dukun orang. Ini macam goyang. Di India ada satu orang. Ini macam goyang. Oh, keluar banyak barang-barang. Jangan ingat hamba Tuhan ini seperti dukun. Namanya seperti itu. Terus. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Amin. Ini nama punya pikiran. Amin. Ini nama punya idea. Tapi rencana Tuhan beda. Haleluya. Amin. Kalau hamba Tuhan sentuh, kamu baru sembuhan saja. Kamu dapat sembuhan saja. Tapi kalau Tuhan tangan sembuh, kesembuhan hilang. Luar biasa terjadi. Saya percaya. Amin. Terus baca. Bukankah Bana dan Papa, sungai-sungai Damsyik? Sekarang di comparison. Sekarang itu nama comparison. Kamu tahu tak?
Kamu tahu gak? Abna sama Papa itu sungai lebih baik daripada sungai Yordan. Saya akui apa yang Naaman kata itu benar. Saya tahu karena saya 3 kali pergi Israel. Saya 3 kali pernah ke Israel. Apa yang Naaman kata itu benar. Dia kata di sini apa? Abna sama Papa sungai yang damsik, amin, lebih baik daripada sungai-sungai di Yordan di Israel. Betul. Kenapa dia kata kalimat itu? Karena sungai Yordan itu kotor sekali. Sungai Yordan itu, amin, sungai itu penuh dengan hijau. Kita tahu ikan lele? Kita tahu ikan lele? Betul Pak, ikan lele kan? Ikan lele, kita tahu berapa gede? Kita tahu berapa gede? Oh, lebih gede daripada Pak Raja. Oh, ini macam gede. Gede seperti ini ikan lele. Jadi dari situ saya tahu sungai itu terlalu kotor. Betul? Lele selalu hidup di mana? Sungai bersih. Tidak, sungai kotor. Amin. Amin. Tapi sekarang kalau dibaca di sini ya, bukan sungai yang semburu. Kamu mesti mengerti dulu. Betul? Oke, apa yang firman? Sekarang dia comparison. Dia kata apa? Abna sama Papa. Bukankah Abana dan Papa sungai-sungai Damsik lebih baik adalah sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Panas hati, betul? Mulai dari anak gadis, hati yang sejuk, betul? Anak gadis kata, di situ ada satu nabi, kamu pergi kasih sembuh hari lain, betul? Anak gadis, hati yang lembut, betul? Betul? Istri, hati yang lembut, sayang, gila, kasih satu sesuatu terjadi, betul? Kasih sayang, ini raja, kasih berkat-berkat, nanti kamu kahir, kasih berkat, betul? Semua bawa kabar-kabar baik. Israel pun, Raja Israel pun kata apa? Betul kan? Sekarang Nabi pun kata apa? Kamu pergi mandi sungai Yordan, sembuh. Gehazi sudah kasih pesan kepada Naaman, betul? Naaman sudah kata itu. Amin. 6 people open the door, still miracle never take place. Ada 6 orang yang membuka pintunya, tapi masih juga mukjizat belum terjadi. Masih mukjizat belum jadi. Kenapa? 6 orang sudah buka pintu. Kenapa? Mukjizat belum terjadi. Karena angkanya belum sempurna. Haleluya. 7 itu angka yang sempurna. Oke, sekarang masa kondisi seperti itu. Siapa yang buka jalan? Tetapi pegawai-pegawainya, Judulnya kalimat kata pegawai-pegawai. Kalau bahasa Inggris kata apa? Mereka itu adalah servant. budak. Budak kepada Naaman. Betul? Pegawai itu siapa? Naaman yang pegawai, dia panglima. Yang lain semua staff ya. Betul? Tapi ini kata pegawai-pegawai. Bahasa Inggris kata servant. Oke, terus baca. Apa yang pakai? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya itulah kalimat yang terbaik dalam kita. Amin. Amin. Orang yang ketujuh ya, betul kan? Sekarang Naaman betul-betul marah, betul-betul gusar, betul? Main semua betul-betul kan? Bisa tahan, betul kan? Kalau orang-orang yang selalu, betul? Orang yang panas hati, orang yang betul-betul marah, tapi bicara kepada mereka, betul? Betul? Kalau bicara sedikit silap, satu tanpa itu hanya yang terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia ini panglima, dia bukan orang biasa. Naaman itu bukan orang biasa, dia panglima, betul kan? Kalau panglima betul kan, satu pukul, betul kan? Prajurit pukul lain, komandan pukul lain, letnan pukul lain, tapi general pukul, luar biasa loh, betul kan? Tapi tengok ya, walaupun di sini ya, dia begitu marahnya jamaah. Firman kata apa pegawai ya? Pegawai itu kata apa satu kalimat? I love it this kalimat. You say what you know? Very soft voice. I love soft voice. Jadi semasa orang marah-marah, lu pun jangan teriak-teriak, nanti hari terakhir untuk kamu. Kalau orang marah-marah, lebih baik kita orang suka kemana-mana. Amin. Pegawai ini, kata kalimatnya apa? Kita tahu. Betul kan? 6 orang sudah beritahu kita mau dengar, betul kan? Betul kan? 6 orang sudah beritahu kita mau dengar. Tapi lepas pegawai ini beritahu, dia dengar. Kenapa dia dengar? That's why I asking myself.
Karena itu saya bertanya pada diri saya Saya sendiri. tanya-tanya diri sendiri. 6 orang sudah buka pintu, betul? Belum mukjizat. Tapi orang yang 7 buka pintu, tapi yang pakai kalimat yang sangat sederhana. Seperti anak gadis. If master go to Samaria, take some for him. Betul? Sekarang ini orang muda, orang yang nomor 7 ya. Dia kata apa satu kalimat? Amin. Dia kata apa? Amin. Cool. Terus bercermaskan dia kata apa? Bapak, seandainya Nabi itu Bapak Soft word always strengthen other people at the least. Jangan baca sembarangan. Amin. Kalimat ini bukan seperti itu. Lembut kan? Betul kan? Itu semua bawa dampaknya tinggi, Pak. Betul dia kata. seandainya Bapak seandainya Nabi itu membuat perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Betul kan? Amin. Now the servant is extreme to me. If the Nabi said that you go to jungle, catch animal, you can catch. Jadi di sini dikatakan nabinya hanya bilang pergi mandi. Tapi kalau dia dikatakan pergi dapatkan tangkap 10 singa. Nah, macam mana? Itu kerja keras. Kalau hutan pergi tangkap, macam mana? Betul? Kalau itu hutan tidak ada singa, macam mana? Dia lagi-lagi cari, sampai dia dapat. Baru 1 dapat, 2 dapat, lagi 8 ekor mau cari mana? Betul kan? Sekarang kita tengok di sini ya. He said very polite but very intelligent. Kamu mengerti? Kalimat yang sangat sederhana, betul kan? Betul kan? Dia kata apa? Kalau Nabi itu kata tugas yang besar, pasti Bapak laksanakan. Karena Bapak ini panglima. Tapi Nabi itu kata apa? Kalimat yang sederhana. Nabi, kamu takdir. Betul kan? One more time. You remember to me. Sekali lagi dia ingat pengalaman. Amin. Jadi pintu yang ketujuh adalah amin, obedience God. Pintu yang ketujuh adalah pintu ketaatan. Pintu yang ketaatan selalu membawa merdeka, selalu membawa mukjizat. Betul kan? Oke, sekarang masa dia beritahu apa yang nama? Maka turunlah ia. Kata apa? Maka turunlah Naaman. Betul? Walaupun 6 orang sudah buka pintu, dia tangan turun. Betul? Tapi orang yang ketujuh, karena angka sempurna. Haleluya. Angka sempurna. Selalu mukjizat ada di situ. Amin. 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 Angka 7 sempurna loh. Amin. Sekarang tengok juga server itu. Betul dikatakan kepada Naaman, dia terus tunduk. Lalu dia kata, lalu maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. tengok firman kata apa? 7 kali. Betul? 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 7. Kalau baca firman ini ada gambar seperti itu. Betul? Elisa kata 7 kali. Betul? Betul? 7 kali. Kamu harus mandi. Betul? Tapi sekarang dia berkata lagi 1 kalimat. 7 kali. Amin? Betul? 7 kali. Betul? Dan orang yang ketujuh. Betul? Siapa? Naaman. Naaman punya kuda. Betul? Jadi 7. Angka sempurna. Haleluya. Betul? Betul? Jadi sekarang 7 orang sudah buka pintu. Pintu pertama, pintu iman. Pintu 2, kasih sayang. Pintu 3, pintu berkat. Pintu 4, pintu protokol. Pintu 5, firman Tuhan. Pintu 6, itu keyakinan, bawa pesan. Amin. Dan sekarang pintu yang ketujuh dibawa oleh Naaman punya. Betul kan? Dia kasih pintu yang ketujuh. Apa dia kata? Bapak sedikit tahan lah, Bapak sedikit dengar. Oke, sekarang apa yang terjadi? Kita tutup dalam kuasa. Sesuai dengan perkataan Abdi. Tengok. Kalau mukjizat mau terjadi ya, Bapak-bapak dengar baik-baik. Kalau mukjizat, kalau breakthrough, kalau betul-betul sembuhan ilahi mau terjadi, amin, bukan di tangan Nabi. Amin. Bukan melalui mulut kita, bukan. Saya percaya. Amin. Sembuhan ilahi mau terjadi hanya melalui firman
Amin. Haleluya. Betul. Sekarang Naaman pun betul-betul bertahan, walaupun mendisai Naaman pasti akan sembuh. Baca 7 kali. Nah, baca. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Tengok, kiriman ini kata apa? Sembuhan itu, betul? Dia ini panglima, betul? Kalau panglima lu tahu kan dia punya kulit semua keras. Betul kan? Panglima kan betul-betul exercise, betul kan? Kalau betul-betul exercise badan betul keras kan? Tapi tengok sembuhan nilai macam mana? Firman kata apa? Tubuh seorang anak. Haleluya. English Bible say baby skin. English Bible say baby skin. Di Alkitab berbahasa Inggris dikatakan kulit bayi. Kulit bayi. Padahal dia ini panglima. Betul kan? Kasar. Kita saya katakan kalau Nabi sentuhan biasa. Tapi kalau Tuhan sentuh, lebih daripada haleluya. Haleluya. Betul? Sekarang kan Naaman sudah sembuh. Betul? Baca sekarang baca apa yang ini? Dan ia menjadi tahir. Dia menjadi tahir. Terus Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Ditengok. Selepas Naaman sembuh, betul? Kenapa dia terus pergi Syria? Tapi kenapa dia datang ke Nabi? Karena apa yang dia katakan itu adalah firman Allah yang hidup. Dia ulun mati, betul? Mula-mula dia besar, betul? Tapi lepas sembuhan ilahi, dia cari Nabi itu. Kenapa dia mau cari Nabi? Baca sekarang baca. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata. Tengok, sekarang membaca ya. Mula-mula Elisa tampak keluar, betul? Tapi sekarang dia keluar. Buka pintu dia sudah keluar. Hello bro, you here ready ya? Betul kan? Tapi sebelum itu dia belum keluar. Tapi sekarang dia sudah buka pintu. Dia tunggu. Dia tahu pasti dia datang ke rumah saya. Saya dia buka pintu datang. Bro, pergi here ha? Pergi here. Kenapa mula-mula dia tampak keluar? Tapi kenapa sekarang dia keluar dari pintu? Karena kusta itu lambang dosa. Kamu mesti mengerti. Nah, Nabi itu bukan kurang ajar. Amin. Kusta itu lambang dosa. Kalau dibaca dalam kitab Imamat, jawabannya ada di situ. Amin. Jawabannya ada di situ. Sebab itu Elisa tak mau keluar. Karena kalau Nabi sentuh najis, betul kan? Kusta kan? Betul kan? Itu najis, betul kan? Jadi tak sentuh. Sebab itu dia dalam rumah dia berkata firman, Bapak pergi mandilah 7 kali. Nanti sembuh, Anda terus datang. Kenapa? Karena kusta itu lambang dosa, betul? Jadi kalau dosa, kamu dengan Tuhan pasti akan ketemu. Jadi Elisa itu lambang Kristus atau Elisa itu lambang Tuhan dan nama itu orang dosa. Amin. Lepas sembuh, betul? Sekarang muka dengan muka mereka ketemu. Haleluya. Inilah kisahnya di sini. Lalu Naaman kata apa? Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Haleluya. Betul kan? Naaman hanya datang untuk sembuhan. Tapi di sini Tuhan Israel buktikan. Amin. Dia adalah satu-satu Tuhan di seluruh dunia. Betul? Jadi sekarang dari sini apa yang kita belajar? Naaman, amin, mengerti Tuhan Israel itu satu-satu. 1, 2, dia belajar. Inilah keselamatan itu hanya melalui Tuhan Israel. Amin. 3, dia sang penunggu. Betul? Sekarang dia mau kasih hadiah. Betul? Baca. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Amin. Tapi kalau dibaca 3 miliar US dollar kan? 3 juta miliar, 4,5 miliar. Kalau orang bagi bagaimana Pak? Bapak baca di mana macam mana? Senang sekali. Tapi kalau betul-betul dibaca ya, bisa kata noni. Bro, ini bro. Simpan aja. Kenapa Elisa reject? Kalau posisi Elisa bagaimana? Kantong semua. Masuk sini. Sini pada masuk sini. Betul? Tapi kenapa Elisa tak mau angkat satu-satu sektor? Kenapa tak mau angkat?
Keselamatan itu adalah gratis. Anugerah. Dan diberi. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Keselamatan itu gratis melalui darah anak domba. Kiranya percaya. Amin. Di situ ada keselamatan. Sembuhan lain ada diberi. Itu gratis melalui Yesus. Mati di kayu salib. Amin. Di sini Nabi sadar. Betul? Firman milik Tuhan. Sembuhan milik Tuhan. Keselamatan milik Tuhan. Jadi saya tidak hak terima berkat itu. Haleluya. Haleluya. Dari 7 orang buka pintu dalam firman Tuhan. Ini pintu pertama anak gadis, pintu 5. Pintu kedua kasih sayang. Pintu yang ketiga pintu berkat. Pintu yang empat protokol. Pintu yang kelima firman Tuhan. Pintu yang keenam pesan sampaikan. Betul? Pintu yang ketujuh oleh hambanya. Itu ada pintu berkat. Ada 7 orang.